Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا. Menjadi suatu keniscayaan bagi kita untuk selalu bertahmid, memuja semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak terkecuali nikmat pada malam ini Allah mempertemukan kita dalam masjid yang berbahagia ini, dan semoga saja ini menjadi saksi bagi kita pada yaumil akhirah bahwasanya kita telah melakukan sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu tolabul ilmi. Dan kemudian kita juga berharap bahwasanya kajian kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kajian ini tidak berhenti pada malam ini, akan berlanjut seterusnya sampai tamat kitab ini. Dan yang kedua adalah kajian kita akan bisa kita amalkan. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sekitar 4 bulan ya kita tidak bertemu. Ramadan 6 bulan. Ramadan, Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, 4 bulan ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi pertemuan terakhir kita pada bulan Sya'ban ya. Jadi ada kerinduan juga untuk bersama para ikhwah yang ada di majlis ini, terutama komunitas yang ada di sini. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Baik ikhwah, saya masih memiliki catatan kita bahwasanya kajian terakhir kita berhubungan dengan ghuslul mayit, yaitu memandikan mayit, tetapi belum selesai ya. Ada beberapa catatan yang belum selesai. Itu yang pertama adalah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memandikan mayit itu memiliki thawab yang sangat besar, pahala yang cukup besar yang Allah berikan kepada manusia yang bersedia untuk memandikan saudaranya yang wafat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah." Siapa yang memandikan seorang muslim, artinya memandikan bukan orang hidup ini, iya kan? Ini memandikan orang yang sudah wafat. Jadi bisa kita pahami karena konteks hadis ini berhubungan dengan babul mait, ghuslul mait. Walaupun Nabi mengatakan man ghassala musliman, barang siapa yang memandikan seorang muslim, artinya maita muslimin, yaitu mayit seorang muslim, bukan memandikan orang hidup. Jadi ketika antum ingin mendapatkan pahala besar, sini kawan,
sap diguyur dengan air. Tidak, bukan itu maksudnya. Walaupun itu mungkin ada pahalanya ya. Ada orang yang malas mandi ya kan, tiba-tiba ikut sholat berjamaah, Masya Allah kiri kanannya banyak istighfar di dalam hati kan begitu kan? Ya. Bukan itu yang dimaksud di sini dan itu bukan babnya ini. Tetapi ini bab tentang ghuslul maiti. Jadi siapa yang memandikan seorang mayit yang muslim, fakatama alaihi, dia diam, ghafara lahu Allahu arba'ina marrah, maka Allah akan mengampunkan baginya 40 kali. Ini akan kita jelaskan nanti ya. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala ketika seseorang memandikan mayit itu bukan tanpa syarat. Ada syaratnya. Ketika seseorang amal yang dia lakukan memandikan itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala 40 kali keampunan terhadap dosa-dosanya itu, maka ada syaratnya. Maka syarat yang pertama itu ayastura alaihi. Nabi tadi mengatakan bahwasanya fakatama alaihi, bukan berarti kalau dia mandikan itu diam saja dia. Bukan itu maksudnya. Walaupun itu bisa mencakup makna dalam hadis. Ngapain pula bercakap-cakap senang mandikan kan begitu kan? Tidak, bukan yang dimaksudkan. Itu bukan konteksnya ketika dia memandikan itu. Tapi yang dimaksud di situ adalah ayyastura alaihi, bahwasanya orang itu menutupi aib yang ada bagi seseorang yang dimandikan itu. Itu yang dimaksud. Seseorang itu mungkin saja ada cacat pada tubuhnya. Cacat pada tubuhnya. Entahlah di sini luka, entah panu, entah kadas, entah kurap lah di tubuhnya, atau ada cacat tertentu pada tubuhnya, dia tutup mulutnya untuk tidak menceritakan aib itu kepada orang lain. Dia tutup mulutnya. Ya, itu yang dimaksud. Bukan dia sedang memandikan itu fakatama. Bukan itu yang dimaksud. Iya kan? Tetapi dia menutup aib dari saudara yang dimandikannya. Karena mayat itu kadang-kadang kan, kita nih kan tertutup aib dari tubuh kita kena baju ini kan. Iya kan? Kena baju. Kita hidup menutupi aib itu. Siapapun tak mau membuka aibnya. Dan di antara doa kita bahwasanya Allah mastur uyubi. Ya Allah, tutuplah keburukanku, aibku dari orang lain. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yang memandikan itu, ghasil itu, menutup aib saudaranya, maka Allah memberikan kelipatan keampunan sampai 40 kali bagi orang tersebut. Iya. Dan si mayit itu kan nggak ada kontrol lagi. Keluar dari depan cairan, keluar dari belakang, kan begitu. Banyak aib-aib yang harus ditutupi. Banyak aib yang harus ditutupi. Jadi orang itu tidak mengucapkan sesuatu keburukan itu. Kadang-kadang sudah kelamaan ada penyakit dalam. Penyakit dalam. Ini yang biasanya. Kalau sudahlah lebih, misalnya dalam kondisi tertentu sudah lebih dari 12 jam, itu kan terjadi pembusukan. Terjadi pembusukan. Apalagi tadi kalau ada penyakit dalam, aromanya sudah berubah. Sudah berubah itu. Ya kan? Kemudian dikeluarkan kotoran, dan itu luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengatakan Masya Allah kalau bangkai si fulan itu betul-betul bangkai, katanya. Baunya luar biasa, katanya. Iya kan? Baunya luar biasa, katanya. Itu ikhwah. Dia tutup aib itu. Fakatama alaihi.
Dia diam terhadap apapun peristiwa yang menyebabkan cacat bagi seorang mayit. Itu tuh. Sehingga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, makanya orang yang memandikan itu kemarin kan siapa yang paling dianjurkan memandikan si mayit? Iya, dari pihak keluarganya yang paling alim, yang paling tahu tentang sunnah. Yang paling tahu tentang sunnah. Oleh sebab itulah maka kita sebagai anak, iya kan, belajarlah tentang bagaimana memandikan si mayit itu. Jangan orang lain yang memandikan. Tahu kita sunnah-sunnahnya seperti apa. Maka coba baca kembali kitab kita tentang bagaimana adab dan tata cara memandikan mayit itu. Dimulai dari mana memandikan itu? Iya kan? Jadi mulai dari mengusuk, melembutkannya sebagainya, menghilangkan kotoran-kotorannya, kemudian mengwudukkan si mayit dan seterusnya. Wala yuhadditsu atau yahdutsu bima qad yara minal makruh. Dan dia tidak menceritakan, wa yuhditsu atau yuhadditsu bima qad yara minal makruh. Dia tidak menceritakan apa yang dilihatnya, sesuatu yang tidak disukai dari si mayit itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sunnah Nabi kita, perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ghassala musliman fakatama alaihi, siapa yang memandikan seorang muslim lalu dia diam terhadapnya, maka Allah akan ampunkan dosanya arba'ina marrah, sebanyak 40 kali. Dia melakukan dosa diampunkan Allah. Dia melakukan dosa diampunkan Allah. Dia melakukan dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya pahala orang yang memandikan si mayit. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hafara lahu fa ajannahu ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu. Dan begitu juga nanti siapa yang bersedia mengebumikan, menanamkan, menggali kuburan si mayit itu. Jadi menggali kuburan itu juga punya pahala yang cukup besar. Ujriya alaihi, maka dia diberi ujrah oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Seperti apa? Pahala mendiami tempat tinggal askanahu ilahi ila yaumil qiyamah. Selama mayit itu berada di situ sampai hari kiamat, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala. Satu liang kubur yang kita gali itu investasi yang tidak akan pernah merugi. Kenapa? Selama mayat itu ada di situ, tinggal di situ, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kan kita lihat kan agak lucu kan. Anak si mayit sinsing bajunya, sinsing sedikit lengannya, cup. Angkat ayah ini, angkat. Kan begitu kan. Usahakan dia mau menggali kan begitu. Menanamkan ayah turun saja ke liang lahat itu pun kadang-kadang ada yang tak mau. Saya mendoa saja saya kata. Gitu kan. Karena saya anak salih, karena saya ustaz katanya kan. Enggak mau turun ke bawah tuh. Ya antumlah adik-adik ini coba kata. Coba. Ustaz tak ustadznya. Kalau ayah kita yang meninggal, kitalah turun ke situ. Kitalah yang seyogyanya kalau bisa ikut menggali kuburan itu. Karena pahalanya luar biasa. Sampai hari kiamat. Ujri alaihi ka ajri maskan askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wastabraqil al-jannah. Jadi begitu juga barang siapa yang mengkafani mayat, Allah akan memberikan pakaian baginya sutra murni dari surga. Itu mengkafani si mayit. Makanya bilal mayit itu pahalanya besar. Penanam kuburan itu pahalanya besar.
bukan penanam kuburan namanya, penggali kubur. Kan begitu kan, penggali kubur itu pahalanya besar, ikhwah. Jangan dianggap sepele itu. Coba antum bayangkan tadi kan, selama si mayat itu berada di situ, selama itu pula lah dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga tadi, bahwasanya kalau ada orang mengkafani si mayit, mengkafani si mayit itu, maka Allah akan pakaikan pakaian pada hari kiamat untuk dia dari pakaian surga, sutra dari surga. Ini bukan sutra dari Tiongkok, tidak, tapi sutra dari mana? Dari surga. Bisa antum dapatkan di sini itu? Tidak akan mungkin, mustahil ibnu mustahil. Iya kan? Kalau ada orang sudah singgah ke surga hari ini, mau dia pulang lagi? Enggak akan mau dia pulang lagi. Makanya ada orang-orang salih itu yang sudah wafat, enggak ada yang pulang lagi. Iya kan? Enggak ada yang mau pulang lagi. Kenapa? Mereka berada di paruh burung hijau, di mana itu di dalam surga, dan burung itu terbang di sekeliling surga. Betapa nikmatnya ruh-ruh itu. Makanya enggak ada yang pulang lagi. Yang pulang itu ada yang kesurupan. Kan begitu kan? Siapa engkau? Ruhnya atau fulan, katanya. Itu udah bahaya itu. Iya kan? Saya bukan mengatakan itu ruhnya, tidak, itu jinnya itu kan. Tetapi kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan ke surga, tidak akan mau pulang lagi, ikhwah. Tidak akan mau pulang lagi. Jadi oleh sebab itulah kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan di dunia ini sutra dari surga, sutra dari Tiongkok paling hebat, iya kan? Taib. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ini penting catatannya bagi orang yang melakukan fardu kifayah terhadap jenazah itu, an yabtaghiya bidzalika wajh Allah. Ini yang sukar ini. Bahwasanya apa yang dia lakukan itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia memandikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa yang wafat ini mertua atau calon mertua, mengambil simpati anak gadisnya, lalu kita ikut memandikan dan luar biasa, iya kan? Sampai seakan-akan apa namanya itu? Inilah orang yang paling dia cintai. Ya, taib. Tetapi bukan karena Allah. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, tidak masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang pertama tadi. Kenapa wajib an yabtaghiya bidzalika wajh Allah? Bahwasanya seorang itu melakukan ibadah amal itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala yuridu bihi jazaan wala syukura. Dia tidak menghendaki dengan apa yang dia lakukan itu jazaan wala syukura, adanya balasan pitih. Tahu pitih Pak kan? Fulus atau syukura, ucapan terima kasih, jazakallah khairan, syukran. Bukan begitu. Iya kan? Terima kasih kepada Bapak Fulan, kan tidak. Bukan itu yang dikehendakinya, wala syukur. Bukan ingin mengatakan orang ini dekat dengan masyarakat. Iya kan? Dia melakukannya karena dia kebetulan caleg. Bukan. Bukan karena, tapi karena wajah Allah, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala la jazaan wala syukuran wala syai'an min umurid dunya. Dan sedikit pun tidak ada unsur duniawi di situ. Tidak harta, tidak ucapan terima kasih, dan tidak yang lainnya. Kenapa? Lamma taqarrara fi syar'i anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal ibadati illa ma kana khalisan liwajhil karim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam syariatnya ini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima, la yaqbalu, Allah tidak menerima
minal ibadati, dari ibadah yang dilakukan, illa ma kana khalisan liwajhillahil karim, kecuali ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah, wajah Allah yang mulia. Dalil ini banyak sekali ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani menjelaskan banyak dalil ya untuk memperingatkan kepada kita bahwasanya memang ini sesuatu ibadah, walaupun ibadah ghairu mahdhah. Ya. Ini ibadah ini yang pahalanya luar biasa. Coba antum bayangkan sampai 40 marrah. Apa tadi arti 40 marrah? 40 kali keampunan Allah berikan kepada orang itu. Satu aja keampunan dari Allah luar biasa. Ini 40 kali keampunan. Satu kali memandikan si mayit. Ya. Bagaimana kalau 2 kali? Berapa jumlahnya? Bagaimana kalau 120 kali? Berapa jumlahnya? Tambahkan sendirilah. Kan begitu kan, kali 40 lah itu ya kan. Nah, coba antum bayangkan. Itu luar biasanya. Dan hadis ini sahih pula. Iya kan, hadis ini hadis makbul. Hadis yang dijadikan sebagai hujjah. Artinya tidak meragukan bagi kita untuk dijadikan sebagai dalil tentang fadilah memandikan si mayit. Ikhwah yang dirahmati Allah, Ustaz, ini pertanyaan. Bagaimana kalau Bilal mayit itu, Ustaz? Karena sudah tertera di STM memandikan sekian. Iya kan? Mengkafani sekian. Apa lagi? Mengkebumikan sekian. Kamu apa lagi? Tambah lagi. Mentalqinkan di kuburan sekian. Kan begitu. Macam mana ini Ustaz? Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas-jelas menegaskan bahwasanya Allah memberikan 40 keampunan itu, tapi dengan syarat ibadah yang lain. Karena setiap ibadah itu wajib dilakukan dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Jadi wajib ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di mana di situ yang menjelaskan keikhlasan? Siapa yang mau bertemu dengan Rabb-nya? Di mana kira-kira bisa bertemu dengan Rabb kita? Bisa melihat wajah Allah? Di mana itu? Di surga. Ya. Siapa yang ingin melihat wajah Allah di surga, maka hendaklah dia beramal dengan amal salih. Apa itu amal salih? Amal yang mencocoki syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itu syarat yang pertama, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal salih. Karena enggak ada amal salih itu, amal yang benar itu, kecuali mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mensyirikatkan Allah, Rabbnya, dalam ibadah itu dengan seseorang, dengan sesuatu. Ini dalil apa ini? Dalil ikhlas kepada Allah. Dia melakukan sesuatu itu tidak ada unsur yang lain, tidak ada syarikat baginya. Ya. Apakah itu dalam makna mensyarikatkan Allah dengan yang lain, atau maknanya adalah ada unsur duniawi di situ, ada riya di situ, ada riya di situ? Ini kan syirik juga enggak? Walaupun syirik asghar. Syirik asghar itu dosanya dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar. Syirik asghar itu memang dikatakan syirik kecil karena tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Kalau syirkul akbar itu syirik yang mengeluarkan orang itu dari Islam. Walaupun disebutkan sebagai syirkul asghar, syirik kecil, tetapi dosanya dosa besar, wajib bertaubat.
Kalau tadi dia melakukan ibadah itu ria karena Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Maka dia wajib taubat. Setiap amal yang kita lakukan ria wajib taubat, wajib istighfar. Hati itu melenceng, istighfar. Ada muncul, istighfar, wajib bagi kita. Karena diwajibkan bagi kita untuk bertaubat sesegera mungkin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu kepada keampunan Rabb kamu. Baik, ikhwah. Jadi bagaimana tadi tentang Bilal yang sudah ada sketsa dana yang dialokasikan? Kalaulah kita katakan bahwasanya Bilal itu dengan hal ini dia akan masuk neraka, ada yang mau jadi Bilal lagi? Hah? Tidak. Jadi begini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada satu dia dalam bentuk ibadah. Dan ini ibadah kan ghairu mahdhah, misalnya memandikan mayit termasuk ini ya, ghairu mahdhah. Seseorang ditugasi oleh negara misalnya, ditugasi oleh masyarakat, dan dia diberikan upah terhadap hal itu. Ini akhirnya menjadi profesi dia. Dia diupah berdasarkan profesi itu. Contoh kasus, sekarang ini travel umroh, travel haji. Umroh itu ibadah enggak? Haji itu ibadah enggak? Boleh mengambil keuntungan di situ? Hah? Bagaimana itu? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayo, travel umrah bagaimana ini? Dia adalah sebuah lembaga ataupun perseorangan yang menjadikan profesi melayani orang untuk melaksanakan ibadah umrah. Profesinya sebagai pelayannya di situ. Profesinya sebahagian di situ sebagai apa namanya itu ya, sebagai pengajar di situ, sebagai muallim di situ, sebagai mudarrisnya di situ. Itu profesinya. Yang itu mereka dibayar dengan duit. Iya kan? Dibayar dengan duit. Tapi kalau tadi yang punya travel itu ataupun agensi travel itu ataupun siapapun yang terlibat dengan travel itu misalnya, dia melakukan umrah, maka dia wajib ikhlas. Maka umrahnya itu mesti karena Allah. Tapi melayani masyarakat, melayani anggota yang ikut di situ, itu profesi dia. Dapat pahala dia di situ, tidak dapat pahala dia, tujuannya bukan karena Allah di situ. Tapi dari mana dapat pahala dia? Dalam pelayanan itu dia mewujudkan apa? Profesi dia dengan adil, dengan baik, sesuai standar syariat. Kemudian dia mencari ma'isyah untuk keluarganya. Wajib enggak itu? Dapat pahala dia enggak itu? Dapat pahala di situ. Tapi kalau dia umrahnya, jangan pula karena travel dia umrah kan begitu kan? Dengan niat itu tidak. Tapi dia mesti niatnya karena Allah, karena ini sudah menjadi ibadah mahdhah. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah si Bilal mayit itu. Dari sisi itu ketika dia diberikan upah, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala seperti yang dijelaskan tadi. Tapi dari segi dia menghidupi keluarganya, itulah ma'isyah dia. Cara dia mencari kehidupan, dipercayakan oleh masyarakat, dia mendapat di situ pahala itu. Jadi kalau dia ingin mendapatkan pahala apa tidak, ghafara lahu Allahu 40 marrah, maka dia jangan mau menerima upah itu. Nah, beda upah, beda hadiah. Beda lagi. Kalau upah itu ada kontrak yang disepakati, satu mayat
sekian ratus ribu. Satu mayat sekian ratus ribu. Tapi kalau hadiah tak ditentukan, dikasih orang jadi, tak dikasih orang tak masalah. Ya, hanya pemberian saja, i'ta saja. Diberikan orang, diterimanya. Dan tujuannya bukan karena itu. Inilah yang mendapatkan ghafara lahu Allahu arba'ina marrah. Tapi memang payah juga hati di sini. Kadang-kadang yang begini ini karena pelit kalilah kawan itu kan katanya. Iya. Kalau dibagi harta warisnya, masya Allah, 6, 7, 8 nolnya, 9 mungkin bahkan, ya kan? Tapi terakhir ucapan terima kasih Pak Haji ya kata. Selesai itu kan gitu. Tidak. Tapi bukan itu tujuan. Taib. Dalil-dalil tentang ini kan banyak sekali. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Apa niatnya ke situ tadi? Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang didapatkan. Kalau niatnya tadi ingin mendapatkan pujian, itulah yang akan diperolehnya. Dan Allah kasihkan itu, dipuji orang, memang dia dipuji orang. Kalau niatnya itu adalah tadi untuk mendapatkan dukungan, ini dukung orang itu. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan ganjaran bagi dirinya. Jadi untuk investasi Pak, cobalah sekali-sekali, udah belajar kita begini, dipraktekkan bagaimana mandikan mayat. Ada keluarga kita hadir ke situ, mandikan dia. Pahalanya tadi seperti apa? Arba'ina marrah. 40 kali Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah. Ada perbincangan di antara para ulama ketika seseorang sudah memandikan si mayit. Apakah dia harus mandi pula? Harus mandi. Jadi sering kita dengar perbincangan seperti itu. Tadi antum mandikan mayit, ya, mandilah. Kan begitu. Bagaimana sebenarnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini? Di antaranya adalah Nabi SAW, Syekh Al-Albani mengatakan begini, wa yustahabbu, dan disunnahkan. Ya. Kan istilah-istilah tentang sesuatu yang diberikan pahala dan itu tidak wajib. Ada istilahnya masnun, itu disunnahkan. Ada mustahab, ya kan, ada nafal, kan itu ya. Jadi ada perbedaannya di antara istilah-istilah ini oleh sebahagian para ulama madhab, tapi sebagian lagi menyamakan istilah itu. Dan di sini beliau menggunakan wa yustahabbu, dan disunnahkanlah, artinya tidak wajib tapi dianjurkan. Liman ghassalahu an yaghtasila, bagi orang yang telah memandikan si mayit itu, lalu dia an yaghtasila, dia pun mandi. Ya, bukan dimandikan tapi dia pun mandi. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamilahu falyatawadda. Siapa yang membawanya, menggotongnya atau membawa si mayit itulah, maka hendaklah dia berwudu. Kalau memandikan disunnahkan mandi, tapi kalau membawanya disunnahkan berwudu. Kapan? Apakah akan memandikan atau setelah memandikan? Setelah memandikan, karena man ghassala, siapa yang telah memandikan, ya, falyaghtasil. Begitu juga man hamilahu, siapa yang membawanya, falyatawaddu. Setelah itu disunnahkan berwudu. Zahirul amri yufidul wujub. Kalau kita melihat dari zahirnya hadis, maka ini memfaedahkan wajib. Kenapa wajib? Karena kaidah
Al-aslu fil amri lil wujub. Prinsip dasarnya, kalau ada perintah dari Allah, ada perintah dari syari' yang mensyariatkan, maka wajib. Itu hukum asalnya. Ya. Tetapi ya, wajib itu bisa bergeser menjadi nadab saja, menjadi sunnah saja ketika ada penjelasan-penjelasan lain. Artinya apa? Ini kan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Kan begitu. Tapi ada hadis yang lain Nabi tidak memerintahkan mandi. Nah, nanti kan kita bahas sedikit ya. Wa innama lima apa ini? Jadi zahirul amri yufidul wujub. Zahir perintah memfaedahkan wajib. Tetapi ada dua hadis yang lain yang menjelaskan berbeda. Yang pertama adalah laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun ya. Tidaklah atas kamu dalam memandikan si mayit itu mandi. Idza tasaltumuhu laisa alaikum fi ghasli mayyitikum, tidaklah wajib bagi kamu tatkala kamu memandikan si mayit kamu mandi pula. Idza tasaltumuhu, apabila kamu telah memandikannya. Fa inna maitakum laisa binajasin, sebab si mati kamu itu bukanlah najis, maka kamu tidak wajib mandi. Fahasbukum, maka cukuplah bagi kamu an taghsilu aydiyakum, kamu membasuh tangan kamu. Jadi setelah memandikan si mayit itu, kita membasuh tangan kita, tidak mesti mandi. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap bahwasanya mayit itu adalah bangkai dan itu najis. Kan begitu kan? Sebagian orang menganggap itu sebagai najis. Kalau begitu kita juga harus mandi, harus bersih tubuh kita. Mana tahu apa namanya itu? Jepret apa istilahnya itu? Hah? Cipratan kan gitu kan? Terciprat ya, kepada tubuh kita, entah di kepala di sana, maka harus mandi. Tidak. Kata Nabi bahwasanya mayit manusia itu tidak najis. Ya. Mayit itu tidak najis. Walaupun dia sudah berulat sekalipun, itu tidak najis. Ya. Tapi bukan berarti kalau tidak najis boleh dimakan. Tak juga begitu ya ikhwah. Di mana haram? Ihtiram. Manusia itu dihormati. Dihormati. Bukan setiap yang tidak najis boleh dimakan, tidak juga kan begitu. Ya, suci dia, tidak juga. Artinya bukan mengatakan itu halal untuk dimakan. Tak ada orang yang mengatakan begitu. Tak ada ulama yang mengatakan begitu. Kecuali orang kanibal ya. Tetapi mengatakan, menjelaskan bahwasanya kalau dia bersentuhan dengan kita itu tidak jadi masalah. Kalau dia bukan najis, tidak perlu sebenarnya pun kalau tidak kita cuci pun tidak mengapa. Tapi Nabi menyunahkan kita untuk ayyaghtasilu bi aydiyakum. Jadi hendaklah kamu membasuh tangan kamu, kan begitu. Yang kedua, ini perkataan Umar. Kunna naghsilul maita faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kami dulu memandikan mayit, maka sebahagian kami ada yang mandi dan sebahagian kami ada yang tidak mandi. Menunjukkan apa? Sudah santer di tengah-tengah para sahabat sunnahnya mandi setelah memandikan si mayit. Dan ini juga menegaskan bahwa tidak wajib. Makanya sebahagian sahabat itu setelah memandikan itu dia mandi, dan sebahagian sahabat yang lain tidak mandi. Iya, masih ada waktu kita. Habis 2 menit lagi, berarti tak bisa ditambah gaji kita berarti ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, kita simpulkan bahwasanya melakukan fardu kifayah ini satu pahala yang luar biasa bagi kita.
Janganlah di antara kita yang hari ini kan sedikit hilang kepedulian terhadap saudaranya yang wafat. Dan semuanya diserahkan kadang-kadang kepada pihak keluarga, atau terkadang diserahkan hanya kepada mudim kampung atau Bilal, ya kan? Padahal di situ ada sisi pahala yang besar. Kalau si ahlul musibah memperbolehkan kita untuk turut memandikan mayit, maka kita bantu memandikan si mayit itu. Tapi memang sebaik-baiknya adalah keluarganya. Dan seabdol-abdolnya adalah orang yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi. Walaupun ada keluarganya, 21 anaknya. Coba bayangkan banyaknya itu. Laki-laki semua, umpamanya. Iya kan? Tapi tak ada yang tahu tentang sunnah memandikan si mayit. Maka hilang. Ya, maka hilang keafdolan bagi mereka. Kepada siapa diserahkan? Kepada ahlul ilmi, ahli yang tahu tentang memandikan si mayit. Dan ingat tadi ketika memandikan itu tutup mulut. Apa arti tutup mulut tadi? Jangan bercakap-cakap kan gitu ya. Iya juga, memang betul. Artinya jangan sebutkan aib si mayit. Dan yang berikutnya adalah apa yang kita lakukan itu betul-betul ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini investasi yang luar biasa. Apa investasi tadi? 40 marrah. Allah ampunkan dosa kita 40 kali. Demikian saja ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja ini menjadi motivasi bagi kita untuk kembali peduli kepada si mayit kita dan melaksanakan fardu kifayah itu betul-betul ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.